Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam ibadah kali ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Kenapa saya yakin bahwa semua kita dalam keadaan baik? Padahal mungkin pada kenyataannya ada sebagian kita dalam keadaan mungkin sakit, atau mungkin dalam keadaan pergumulan yang berat dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, melewati kondisi apapun dalam hidup kita, pada akhirnya Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Karena itu janji dan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya yakin bahwa pada akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap tantangan yang sedang kita alami dan apapun itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang peduli dengan hidup kita lebih dari siapapun dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada dua macam hal yang menjadi pergumulan kita. Yang pertama adalah keperluan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu segala sesuatu dan sebagainya. Dan untuk memenuhi keperluan itu sehingga kita harus berjuang. Dan di dalam perjuangan itu maka mungkin akan timbul pergumulan Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya kita perlu tempat tinggal begitu, maka kita harus berjuang untuk mendapatkan atau mengumpulkan dana untuk membeli rumah tinggal, tempat tinggal. Namun untuk mencapai pemenuhan dana itu tentu akan ada pergumulan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di atas dari keperluan itu namanya kebutuhan. Kalau keperluan itu perlu nggak? Ya perlu, makanya namanya keperluan. Tapi kalau tidak ada atau tidak tercukup atau tidak terpenuhi begitu, bisa nggak? Tentu masih bisa. Misalnya gini, kita butuh rumah. Kalau kita saat ini belum punya rumah, kita masih bisa hidup nggak? Masih bisa. Ya kita bisa kos atau kita bisa kontrak atau apapun itulah. Atau kita masih bisa tinggal dengan keluarga dan sebagainya. Nah, kita perlu mobil nggak? Perlu. Tapi kalau nggak ada mobil masih bisa hidup nggak? Masih. Ya kita bisa pakai kendaraan umum dan sebagainya. Namun di atas dari keperluan itu kebutuhan. Kebutuhan itu di atas dari keperluan. Butuh itu harus Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, itu sebabnya Dia disebut Jehovah Jireh. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dia provider bagi setiap kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kata provider ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami alami sampai hari ini. Baik itu suka maupun duka, baik itu hal-hal yang kelihatannya baik atau kelihatannya kurang baik, atau apapun itu. Kami percaya semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dan pelajaran bagi setiap kami dan ketergantungan kami kepadamu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami menyaksikan dan mengalami bagaimana Engkau adalah Bapa yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami lebih dari apa yang kami bayangkan. Ajar kami untuk melihat hal-hal kecil yang Engkau buat Tuhan, sehingga kami dapat mengucap syukur untuk segala hal. Dan ketika kami mengucap syukur untuk segala hal-hal, bahkan yang paling kecil sekalipun, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam ibadah kali ini, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh memahami lebih jauh dari apa yang dijabarkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara, dari Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-20, judul dari perikop ini adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya mau mengutip ayat yang ke-19 sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita, sekuat apapun iman percaya kita, setiap kita pernah punya pengalaman hidup dengan yang namanya putus asa. Ada saat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang mungkin itu membuat kita hampir putus asa, atau bahkan sudah putus asa. Dan putus asa bisa menyerang siapa saja. Dan bukan hanya pada kita, manusia yang lemah ini, Bapak Ibu Saudara. Namun demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau murid-murid Tuhan Yesus yang bergaul karib dengan Tuhan, yang menyaksikan mujizat di depan mata kepala mereka sendiri, dan mereka juga mengalami apa yang namanya putus asa itu. Kapan mereka putus asa? Saat mereka merasa kehilangan dan kecewa karena Yesus yang mereka kasihi ternyata memilih untuk mati di atas kayu salib. Jadi tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Sebab pikir mereka, bukankah ia biasa membuat mujizat dan perkara-perkara besar dan ajaib? Ia yang biasa mengajar dengan hikmatnya yang besar. Mengapa ia tidak mau dan seakan tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari rancangan yang jahat? Mungkin hal ini juga pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu sebabnya pengharapan mereka seakan pupus sudah. Semangat mereka menjadi pudar. Mereka menjadi kecewa. Mereka sedang kehilangan Yesus yang biasa melakukan begitu banyak mujizat di depan mata kepala mereka sendiri. Sehingga mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya menjala manusia?
kalau sang juru selamat saja tidak selamat dari penghakiman. Sehingga mereka pun lelah dan memutuskan untuk mencari kesegaran dengan kembali ke kebiasaan lama mereka, yaitu menjadi penjala ikan. Namun Yesus mengetahui keletihan setiap muridnya, dan ia tahu caranya untuk memberikan kesegaran yang baru bagi mereka, melebihi apa yang dapat mereka capai. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, menceritakan kisah yang begitu indah, Bapak Ibu Saudara, tentang perhatian dan pemeliharaan Tuhan bagi murid-muridnya. Ketika hari telah menjadi siang, setelah kebangkitannya, Yesus mendatangi murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan yang merupakan kebutuhan dasar bagi mereka saat itu, yaitu lauk pauk. Ia tidak bertanya berapa jumlah ikan yang mereka dapatkan, namun ia bertanya tentang apa yang bisa mereka makan saat itu. Dan bagi Yesus, untuk mendatangkan berkat berlimpah ternyata begitu mudahnya. Hanya dengan satu kalimat saja, ketika Yesus memberi perintah, para murid yang sudah lama lelah dan ditambah dengan keletihan karena tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Bahkan mungkin saat itu mereka bukan lagi menginginkan ikan, namun mereka hanya sekedar mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukannya. Ini yang penting. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi ketika mereka taat dan melakukannya? Yang mereka dapatkan karena mereka mengikuti perintah Yesus jauh lebih besar jumlahnya dari yang mereka pikir. Mereka tidak akan pernah mendapatkan dengan jerih lelah mereka sebanyak apa yang mereka dapatkan saat itu, yaitu 153 ekor ikan. Dalam sekali lempar, Bapak Ibu Saudara, jala itu dipadati begitu banyak ikan, padahal mereka sudah semalam-malaman. Tetapi satu hal lain yang tidak kurang dahsyatnya. Ya, mungkin selama ini orang hanya terfokus kepada jumlah ikannya atau banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Tapi kali ini saya mau ingatkan setiap kita, ada hal lain yang kurang dahsyat, yang tidak kurang dahsyatnya, yaitu jala itu tidak koyak sama sekali. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa seandainya saja berkat itu dikehendaki oleh Tuhan menjadi milik kita. Garis bawahi, berkat yang dikehendaki Tuhan menjadi milik kita. Sebab mungkin ada banyak berkat yang sebenarnya bukan milik kita tapi ingin kita miliki. Namun seandainya saja berkat yang dikehendaki oleh Tuhan itu menjadi milik kita, maka kita akan sanggup untuk menampungnya. Karena ada begitu banyak orang yang tidak kuat untuk menerima berkat yang besar. Dan akhirnya mereka menghilang dan ditelan oleh dunia dan kemewahannya. Kita melihat hari-hari ini di medsos, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang memamerkan kemewahan.
Dan ternyata ujung-ujungnya sebenarnya itu bukan berkat yang Tuhan berikan untuk mereka. Jadi kalau berkat itu memang Tuhan tentukan untuk kita, kita pasti akan kuat. Kita akan sanggup untuk menampungnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan sanggup untuk mencukupi dan memenuhkan kehidupan setiap kita dengan segala yang terbaik. Itu sebabnya ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, maka ketahuilah bahwa Ia sedang mengarahkan pandangannya kepada kita, yang mungkin sedang berusaha semalam-malaman dan tidak menghasilkan apapun. Karena kita mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri. Ada tertulis, hanya berkat Tuhan menjadikan kita kaya, jeripaya kita tidak menambahkan apa-apa. Atau ketika kita sedang berpikir bahwa Tuhan sedang berdiam diri, padahal kita sedang menantikan pertolongannya, maka ketahuilah bahwa Ia mau memberkati kita secara berkelimpahan. Dan saat kita sedang memiliki kebutuhan yang mendasar dan membutuhkan pemenuhan seketika, maka ingatlah juga bahwa Ia tidak segan-segan menyiapkan sarapan bagi murid-muridnya yang sedang lelah dan kelaparan. Maka Ia juga yang pasti akan segera memenuhi segala kebutuhan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ketiga katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Percaya saja, Ia mengasihi kita lebih dari yang bisa kita perkirakan. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Dia berikan dan sediakan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama mau menyanyikan Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Tiada takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamanya bersamamu menikmatimu. Selama-lamanya tinggal bersamamu. Kebajikan dan kemurahan-Mu menyertaiku sepanjang masa. Percayakan hidup kita kepada Sang Gembala Agung itu, maka Dia akan terus membimbing, Dia akan menjaga dan melindungi, Dia akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Kita hanya perlu untuk mengikutinya, taat dan setia kepadanya. Maka kita akan melihat bagaimana berkat-berkat itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat jasmani, berkat rohani, segala semuanya tidak akan pernah kekurangan kita seumur hidup kita. Haleluya, haleluya. Jehovah Jireh, pemelihara hidup kami di tengah-tengah tantangan yang sedang kami hadapi. Bantu kami untuk melihat jauh ke depan, bahwa Engkau ada di sana. Di tengah-tengah tekanan yang sedang menekan kami saat ini, bantu kami mengingat ada pundak yang jauh lebih kokoh,
dari pundak kami untuk menanggung beban ini. Maafkan kami Bapa, kalau seringkali kami berteriak kepadamu untuk mencurahkan berkat-Mu yang besar bagi kami. Namun sementara itu juga kami berteriak menolak setiap ujian, tantangan yang Engkau berikan sebelum Engkau mencurahkan berkat-Mu ke atas kami. Maafkan kami yang selalu mau enaknya saja, tanpa mau melewati setiap persyaratan yang ada. Saat ini Tuhan, beri kami bahu yang kuat untuk menanggung beban yang ada. Beri kami hati yang lapang untuk menerima segala yang terjadi. Beri kami lutut yang mau berlutut dan tangan yang terlipat untuk selalu memohon kekuatan-Mu. Di saat kami harus menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam hidup kami. Karena kami percaya, habis hujan pasti ada pelangi. Begitu juga di balik semua tantangan, pasti ada berkat yang Engkau telah sediakan. Namun hanya bagi kami yang mampu untuk bertahan. Itu sebabnya bantu kami untuk tetap bertahan, tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepadamu, dalam setiap kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, untuk setiap maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat yang hanya datang daripada Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang menerima berkat sama-sama katakan amin.